Hai guys, welcome back to my YouTube channel Donna Christina Siregar. Selamat datang kembali di program BBD Belajar Bersama Donna. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar tentang materi pengertian obligasi. Nah teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, teman-teman jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang sangat bermanfaat di channel YouTube ini. Yuk kita simak bersama ya. Pengertian obligasi. Menurut Hananto tahun 2003, obligasi merupakan suatu sekuritas utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan kepada para kreditor yang disebut dengan pemegang obligasi atau disingkat atau bondholders. Setiap obligasi memiliki kontrak yang karakteristiknya yakni nilai jatuh tempo kewajiban, jumlah uang yang dibayar, obligasi sesuai pada saat jatuh temponya, sering disebut nilai nominal atau nilai pari. Jumlahnya bukan dari pokok pinjaman atau jumlah uang yang diterima saat penerbitan atau penjualannya. Yang kedua, tanggal penerbitan dan jatuh tempo. Kedua, ketentuan tanggal ini menentukan jangka waktu dari obligasi. Obligasi memiliki masa waktu selama 20 tahun dimulai sejak tanggal penerbitan hingga waktu jatuh temponya, namun obligasi dapat dijual setelah tanggal penerbitannya sehingga masa peredarannya kurang dari 20 tahun. Perbedaan jangka waktu ini dapat diatasi dengan dalam memilih metode akuntansinya sehingga dapat mengakomodasikan antara perbedaan masa berlaku obligasi dengan masa peredarannya. Ketiga, bunga nominal. Pembayaran bunga secara periodik yang didasarkan atas suku bunga tertentu dari nilai jatuh tempo obligasi. Yang keempat, tanggal jatuh tempo pembayaran bunga. Pada dasarnya, bunga obligasi dibayar pada tanggal tertentu setiap 6 bulan atau setiap triwulan atau setiap tahun. Nah, kalau menurut Kieso tahun 2014, obligasi merupakan bentuk surat hutang yang dikenakan bunga. Obligasi mengharuskan pembayaran bunga dilakukan secara berkala dengan nilai nominal harus dibayarkan kepada saat jatuh tempo. Pemegang obligasi adalah kreditor dari perusahaan penerbit obligasi, sehingga klaim mereka atas aset perusahaan memiliki prioritas yang tinggi dibandingkan dengan pemegang saham. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berhutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang memberi utang. Di dalam obligasi terdapat hal-hal yang tertera di dalamnya, yakni jumlah nominal, waktu pelunasan, juga ketentuan yang telah disepakati bersama. Obligasi memiliki tipe yakni obligasi berjamin dan tidak berjamin. Kedua, obligasi berjangka. 3, obligasi berseri. 4, obligasi terdaftar. 5, kupon obligasi. Obligasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, obligasi yang dapat ditukar atau dapat ditukar dengan saham biasa tergantung pada pemilik saham dan obligasi. Yang kedua, tidak dapat ditukar. Hal yang mempengaruhi nilai pasar obligasi. Yang pertama, jumlah nominal uang yang diperoleh. Yang kedua, adanya tenggang waktu hingga jumlah keseluruhan yang diterima. 3, suku bunga pasar. Kelebihan dari adanya obligasi sebagai hutang jangka panjang yaitu: 1. Pemilik dari surat obligasi tidak memiliki hak suara pada penentuan kebijakan perusahaan. Hal ini menguntungkan karena tidak mempengaruhi manajemen internal perusahaan. 2. Bunga dari obligasi cenderung lebih kecil dibandingkan dengan dividen yang dibagikan pada pemilik saham. 3. Bunga dari obligasi merupakan biaya yang menjadi beban bagi perusahaan dan dapat mempengaruhi terhadap berkurangnya kewajiban pajak. Kekurangan dari adanya obligasi. 1. Bunga pada obligasi tetap menjadi beban perusahaan dalam kondisi memperoleh laba maupun saat mengalami kerugian. 2. Pemegang obligasi tetap dapat meminta pengembalian obligasi
meskipun perusahaan tidak sanggup melunasi hutang obligasi. Dalam pengelolaannya, hutang jangka panjang ini juga memiliki risiko yang ditanggung atas suatu obligasi yang merupakan: 1. Risiko yang diterima perusahaan semakin besar dengan berjalannya waktu pada pinjaman dana pelunasan. 2. Jumlah dari sumber dana pinjaman sangat terbatas. 3. Hutang jangka panjang adalah beban tetap bagi tanggung jawab satu perusahaan. 5. Setiap tanggal jatuh tempo suatu perusahaan adalah tetap atau pasti dan tidak memandang kondisi dari perusahaan. Oke guys, itu aja pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang pengertian obligasi. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di program BBD selanjutnya ya. BBD Belajar Bersama Dona. Terima kasih.